Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Marilah segala nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, itu adalah semua nikmat-nikmat yang mahal harganya. Untuk itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, bukan sebaliknya. Nikmat-nikmat yang telah diberikan itu justru digunakan untuk maksiat. Naudzubillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, saat ini saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, insya Allah semua sudah kembali ke negerinya masing-masing, termasuk saudara-saudara kita setanah air. Mereka telah kembali ke negeri yang dicintai, yaitu negeri Indonesia ini. Artinya bahwa pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana sudah selesai, tetapi maknanya atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak pernah selesai. Nilai-nilai, ajaran-ajaran dalam pelajaran haji itu harus selalu kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang sudah haji ataupun kita semuanya yang belum haji. Jadi bagi kaum muslimin walaupun belum haji, seharusnya bisa melaksanakan makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji itu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalam pelajaran haji, mulai dari ihram, tawaf, sya'i, wukuf, lempar jumroh, dan tahallul. Ini mengingatkan bagi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, itulah rukun-rukun dan wajib haji yang pernah kita lakukan ketika kita berhaji. Tetapi sekali lagi, pelaksanaan haji di Mekah dan satu kali di sana, tetapi implementasinya bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Kali ini dalam khutbah Jum'ah yang singkat ini, kita akan mengambil hikmah makna tahallul dalam rukun haji untuk kehidupan sehari-hari. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu rukun haji, yaitu tahallul, untuk kehidupan kita sehari-hari ini?
Tahallul jamaah artinya mengakhiri niat ibadah haji atau ihram yang ditandai dengan menggunting rambut atau mencukur rambut. Ini semua orang haji harus melaksanakan tahallul ini. Karena apa? Karena dengan tahallul itu niat haji kita dalam pelaksanaan ibadah haji sudah selesai, yang ditandai dengan mencukur rambut kita atau menggunting sebagian rambut kita. Apa maknanya hadirin jamaah yang berbahagia? Maknanya, kalau dalam pelaksanaan haji, tahallul itu dilakukan yang terakhir setelah semua dilakukan, mulai dari yang saya sebut tadi, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, dan kemudian tahallul, yaitu memotong rambut kita itu. Maknanya hadirin jamaah yang berbahagia, memberikan pelajaran bagi kita bahwa setelah dalam kehidupan kita ini, setelah kita melakukan seluruh tugas-tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini, pada saatnya apa yang menempel dalam diri kita itu satu persatu akan pisah dengan tubuh kita ini. Sekali lagi, makna yang kita bisa ambil adalah setelah kita melakukan tugas-tugas hidup di dunia ini, bekerja kita, ibadah kita, semua kelak yang kita kumpulkan itu akan lepas pada diri kita ini. Harta yang kita cari-cari berupa mobil, rumah mewah, tanah, ladang, dan seterusnya, semua akan terlepas dari tubuh kita ini. Anak istri kita, anak-anak yang kita sayangi, kita cintai, satu persatu akan lepas dari tubuh kita ini. Intinya bahwa semua akan terlepas, termasuk ruh kita akan terlepas dari badan kita ini. Hadirin, sesungguhnya ini sudah sering kita dengarkan, tetapi kadang-kadang kita tidak siap untuk menghadapi satu peristiwa makna tahallul ini, yang implementasinya adalah bahwa semua yang menempel pada diri kita ini akan terlepas, akan pisah dengan kita. Ini yang kita tidak semuanya siap untuk menghadapi peristiwa itu. Padahal kita sudah diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Itulah hadirin, hakikatnya adalah semua yang sudah kita lakukan dan semua yang sudah kita peroleh yang menempel dalam diri kita ini, pada saatnya satu persatu akan meninggalkan kita. Lalu apa yang harus tetap bersama kita? Jangan sampai itu lepas. Yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat yang harus kita cari. Silahkan anak lepas dari diri kita, silahkan harta lepas dari dalam diri kita, silahkan harta kekayaan, jabatan termasuk akan lepas dari kita. Semua silahkan, dan itu pasti. Tetapi yang harus kita usahakan, jangan sampai lepas pada diri kita, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin jamaah yang berbahagia, secampang kita masa hidup ini, bagaimana kita semaksimal mungkin untuk selalu mencari dan melanggengkan kasih sayang Allah itu sejak kita hidup di dunia sampai kelak kita menghadap di akhirat sana. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita cari. Bagaimana caranya? Al-Quran mengajarkan kepada kita, surat Al-Baqarah ayat 195.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itulah hadirin kuncinya agar supaya kita dikasih sayangi Allah, dirahmati Allah. Kita dianjurkan untuk senantiasa ahsinu, berbuat baik. Karena Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka marilah kita menjadi orang yang baik-baik. Menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya hadirin, alif lam mim, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat dan kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hadirin, ayat ini sangat jelas memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kita dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Kuncinya adalah kita senantiasa menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang bagaimana? Orang yang taat dengan aturan-aturan Allah, orang yang sabar dengan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sabar. Diperintah sholat berat memang, tapi kita lakukan dengan sabar. Dianjurkan untuk sholat malam berat memang, tapi kita lakukan dengan sabar. Dianjurkan untuk puasa berat memang, tapi kita terima ini dengan sabar. Diperintahkan untuk zakat, mengeluarkan sebagian harta kita berat memang, tapi kita lakukan dengan sabar. Itulah orang yang baik dalam menerima amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi belum cukup baik kepada Allah, tetapi juga dalam ayat tadi kita juga dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, mendirikan sholat, zakat, sedekah, kemudian juga bermanfaat hidup kita untuk orang lain. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa bisa mempelajari makna tahallul ini dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara menyadari suatu saat apa saja yang menempel dalam diri kita itu pasti akan lepas. Yang tidak boleh lepas adalah bagaimana selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan cara kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik terhadap antara sesama manusia. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang berbahagia, kita bisa mengamalkan ayat-ayat tadi sehingga kita menjadi orang yang baik di muka bumi ini, dan sampai kelak di akhirat senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.